Ini saya nggak mau memberi nasihat kepada yang para pimpinan di sini, para kiai yang ada di depan saya, kualat saya. Saya datang hanya khusus untuk memberi pesan kepada anak-anak wisudawan wisudawati. Dan saya tidak akan memberi pesan yang macam-macam. Saya akan memberi pesan, saya tunjukkan referensi saya kitab Ihya Ulumuddin di bagian pertama, terutama Kitabul Ilmi, dibuat head to head itu. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Head to head, nggak ada pilihan ketiga. Penting, karena katanya Kiai Zawawi Imron, ini sastrawan dari Sumeneb, dubur ayam, tahu dubur kan? Dubur ayam yang mengeluarkan telur itu jauh lebih mulia dari mulut akademisi yang sekedar menjanjikan telur. Dan ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah khusus sebagai kunci kesuksesan. Tahu nggak surah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, kita taati Ketua Yayasan Al-Musadadiyah Kiai Haji Dr. Insinyur Abdus Syakur Amin, Master of Engineering. Ini saya pertama kali disowankan ke beliau ini oleh Kakanda Sekjen Kementerian Agama yang saat itu menjadi atasan langsung saya sebagai Dirjen Pendis. Saya merasa sungguh-sungguh mendapatkan keberkahan. Saya bisa diterima di keluarga yang sangat legend, yaitu keluarga almarhum Kiai Haji Anwar Musaddad, yang sampai kepada cucunya. Saya merasa, saya sampai sekarang kalau memanggil Pak Sekjen dengan sebutan Sekjen itu, kalau itu di publik, karena saya biasanya memanggilnya Kakanda. Jadi kalau saya memanggil ke Pak Kiai Abdus Syakur ini, saya biasanya panggil AA aja. Saya senang berada di tengah-tengah keluarga yang sangat berbahagia ini, yang sangat penuh berkah ini. Dan kita semuanya berdoa agar apapun yang dihajatkan oleh beliau insya Allah terkabulkan, amin. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika. Yang saya hormati Ketua Senat dengan seluruh jajaran Senat Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah. Yang saya hormati wakil dari yang mewakili koordinator Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat Banten. Yang saya hormati Rektor ITG Institut Teknologi Garut Profesor Dr. Hilmi Aulawi, Kang Hilmi. Ini profesor muda, ini memang keturunan Kiai Anwar Musaddad Allah yarham, ini memang luar biasa.
Semoga kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan barokahnya. Ini profesor muda yang luar biasa ilmunya sekaligus rocker. Yang saya hormati pejabat yang hadir dari Kota Garut, Bapak Ibu sekalian, para undangan yang berbahagia, para wali wisudawan wisudawati, dan yang saya banggakan para wisudawan wisudawati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan singkat saja. Saya janji saya akan singkat. Saya di mana-mana saya tahu bahwa sambutan di acara wisuda itu seperti sambutan atau maidotul hasanah di acara resepsi pernikahan. Nggak boleh terlalu panjang, karena yang paling penting itu segera prosesi, segera selesai. Ini bukan puncak acara bagi mereka. Puncak acaranya itu adalah foto-foto setelah ini, Pak. Bener kan? Bener itu. Itu yang cewek-cewek itu per 10 orang, 6, 5 per 10, itu satu tukang make up itu bisa habis subuh sudah start make up. Nah, saya ingin memberi, ini saya nggak mau memberi nasihat kepada yang para pimpinan di sini, para kiai yang ada di depan saya, kualat saya. Saya datang hanya khusus untuk memberi pesan kepada anak-anak wisudawan wisudawati, dan saya tidak akan memberi pesan yang macam-macam. Saya akan memberi pesan, saya tunjukkan referensi saya kitab Ihya Ulumuddin di bagian pertama, terutama Kitabul Ilmi, dan pengajar pertama saya adalah orang tua saya sendiri, yaitu ayah saya, dan apa yang ingin saya sampaikan itu adalah nasihat dari ayah saya yang akan saya combine dengan nasihatnya Jack Ma. Jadi begini, kalau pengen tahu siapa saya tidak mendapatkan keberuntungan fadilah seperti yang dimiliki oleh Kiai Haji Abdus Syakur. Saya hanyalah orang dari lapisan secara ekonomi sangat bawah di negeri ini. Saking bawahnya sampai ibu saya tidak pernah membelikan sepatu saya ketika saya sekolah SD. Jadi selama sekolah SD saya tidak pernah pakai sepatu. Dan ketika saya sekolah di SLTA, saya tidak pernah berani minta uang sekedar untuk membeli kaos olahraga, karena saya tahu pasti akan dicarikan uang oleh ibu saya, tapi saya tahu sumbernya dari mana, pasti cari hutangan. Karena ibu saya setiap hari sekedar untuk bisa dimasak hari itu, beliau harus jualan jajanan kecil-kecilan di sebuah TK kecil yang ada di desa saya. Ayah saya hanya seorang petani sekaligus seorang kiai kecil di sebuah desa. Tidak banyak tanah, hanya tanah sepetak yang digarap di Kota Lamongan, Jawa Timur. Desa saya sangat-sangat desa. Mungkin sampai sekarang pun belum terdeteksi oleh Google Map. Saking desanya. Nah, jadi kalau kalian berasal dari keluarga seperti itu, jangan pernah menutup mimpi kalian. Ada satu novel ini ditulis oleh seorang pemenang hadiah Nobel sastra, namanya Paulo Coelho. Judul novelnya The Alchemist, dan ini adalah salah satu quote dari Paulo Coelho yang sangat terkenal. If you want something, universe conspires to help you to achieve it. Kalau kamu menginginkan sesuatu, maka semesta ini akan berkonspirasi untuk membantumu mencapai mimpimu. Oke. Nah,
Dan siapa sekarang orang yang berdiri di sini ini? Orang yang sekarang berbicara di depan kamu ini. Saya tunjukkan. Saya nggak ingin menyombongi kamu, karena menyombongi kamu itu nggak ngefek terhadap gajiku. Saya hanya ingin menginspirasi kamu semuanya. Yang berdiri di sekarang ini, yang sedang ngomong di depan kamu, ini adalah manusia tertinggi. Catat itu. Manusia tertinggi di Indonesia ini yang ngurusi pendidikan tinggi keagamaan Islam. Sudah nggak ada lagi manusia tertinggi di atas saya yang ngurusi pendidikan tinggi keagamaan Islam loh ya. Karena di atas saya itu adalah Dirjen Pendis. Dirjen Pendis itu ngurusi semua pendidikan. Tapi yang khusus ngurusi pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia Raya, manusia tertingginya yang modelnya kayak saya ini, yang dulu waktu SD-nya makan nasi lauk kerupuk saja itu adalah sebuah keistimewaan. Nah, lalu apa yang disampaikan oleh ayah saya? Saya ingin membacakan satu hadis. Ini adalah hadis pertama yang saya hafal ketika saya kecil, sebelum saya tahu bahwa ini adalah hadis. Karena hadis ini yang terus menerus dibacakan oleh ayah saya di telinga saya, terus menerus. Hadis ini ada di kitab Ihya juga ada, sekalipun dengan versi redaksi yang berbeda. Bunyinya seperti ini: kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan ay jahilan fatahlik. Artinya, jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu. Yang pertama, jika kamu tidak bisa menjadi seorang alim, orang yang berilmu, au muta'alliman, atau jadilah kamu manusia kedua, yaitu orang yang belajar. Jika kamu tidak bisa menjadi orang kedua, au mustami'an, jadilah orang ketiga, yaitu orang yang mendengarkan ilmu di majelis-majelis ilmu. Jika kamu tidak bisa menjadi orang ketiga, au muhibban, jadilah kamu orang keempat, orang yang mencintai ilmu. Jangan pernah kamu menjadi orang kelima, karena orang kelima ini itulah jahilan, orang yang bodoh. Kalau kamu sampai menjadi orang kelima, fatahlik, itulah kerusakanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, adik-adik wisudawan wisudawati, ini dengarkan, ini benar-benar dengarkan. Di dunia ini seringkali kita dihadapkan pada dua pilihan. Dalam konteks ilmu, pilihan kita hanya ada dua, mau jadi orang bodoh atau orang pinter, itu aja, nggak ada pilihan ketiga. Makanya di dalam Al-Quran, Allah itu pede sekali, Allah itu maha pede, pede sekali. Jadi ayatnya itu qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, itu dibuat head to head itu. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Head to head, nggak ada pilihan ketiga. Dah, pilihan kita hanya itu. Nah, kalau pilihan kita hanya itu, maka bagaimana cara kita memahami hadis yang saya bacakan tadi? Kata ayah saya, manusia miskin yang jadi kiai kampung berdarah-darah itu cara memahami hadis ini enaknya dari belakang ke depan, jangan dari depan ke belakang. Taruhan kita sebetulnya adalah taruhan kita untuk menjadi alim atau jahil, itu taruhannya adalah pada
rasa cinta terhadap ilmu, passion kita terhadap ilmu. Saya mau ngomong kayak gini karena penyakitnya orang setelah diwisuda itu kehilangan passion terhadap ilmu, karena dianggap setelah diwisuda itu nggak lagi perlu belajar. Itu penyakit di mana-mana. Itu nggak yang muda yang nggak tua, maksud saya. Penyakitnya kayak gitu. Berapa banyak dosen yang udah nggak belajar? Jujur aja. Banyak. Untuk saja dia udah jadi dosen. Andai kan dosen-dosen itu dites lagi untuk menjadi dosen, belum tentu masuk, karena udah nggak belajar. Itu penting karena ini perlu mengingatkan kita bersama. Taruhan kita itu adalah rasa cinta terhadap ilmu, passion. Kalau kamu punya perasaan cinta terhadap ilmu, lau kuntum muhibbuna alal ilmi, itu kamu akan pasti menjadi orang mustami di majelis ilmu, pendengar di forum-forum ilmiah. Kalau kamu menjadi pendengar di forum-forum ilmiah, maka kamu akan menjadi muta'alim, maka kamu dengan sendirinya akan menjadi pembelajar. Kalau kamu menjadi pembelajar, maka insya Allah kamu akan menjadi al-alim. Dan apa janjinya Allah terhadap orang ini? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wah, kalau kayak gini aku nggak jadi kayak direktur, kayak ustadz aku. Tapi kalau kamu kehilangan passion terhadap ilmu, maka nggak mungkin kamu akan menjadi seorang mustami'. Kalau kamu bukan menjadi pendengar yang baik di majelis ilmu, pasti kamu bukan menjadi seorang muta'alim, pasti bukan pembelajar. Kalau kamu bukan seorang pembelajar, maka jatuhlah kamu menjadi manusia kelima. Kamu bukan orang alim, tapi kamu jahil, dan itulah kerusakan. Coba. Ada satu hadis yang keren sekali di kitab Ihya Ulumuddin, di Kitabul Ilmi ini. Yang kalau saya baca hadis itu, saya itu terus-menerus bergetar. Tidak ada manusia yang paling mulia, tidak ada manusia yang paling tinggi derajatnya di depan Allah selain para nabi dan rasul, betul kan? Tapi ada sebuah hadis, tak bacakan seperti ini. Akrabun nasi min darajatin nubuwati al-alim. Coba, akrabun nasi itu ismut tafdil, tarkibnya tarkib idhofi mudhof mudhof ilaih. Akrabu itu menjadi mubtada, mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Akrabun nasi, manusia yang paling dekat min darajatin nubuwati, dari derajat kenabian, itu siapa? Ahlul ilmi. Coba, hebatnya. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Saya contohkan, kalau ada orang yang dipercaya oleh ketua yayasan Al-Musadadiyah menjadi ketua STAI, pasti Pak Ketua merasa berbangga mendapatkan orang, menjadi orang yang dipercaya oleh yayasan. Wakil ketua dipercaya oleh ketua, pasti wakil ketua bangga. Ini ada manusia yang menjadi kepercayaan Tuhan di muka bumi. Ini hadis ada di dalam kitab Ihya. Cek semuanya hadisnya kalau nggak percaya. Siapa manusia yang menjadi kepercayaan Allah di muka bumi? Al-alimu aminullahi subhanahu fil ardi. Gila enggak? Jadi jika ada manusia yang menjadi kepercayaan Allah di muka bumi, itu adalah orang yang berilmu. Sekarang ini mari kita cek. Kita sekarang bisa melakukan semuanya ini. Kita sekarang ini bisa menikmati listrik. Kalau tidak ada ilmuwan yang menemukan listrik, kita nggak bisa. Kita nggak bisa menikmati ini semuanya jika tidak ada ilmuwan. Jangan macam-macam dengan ilmuwan. Saya ini semakin tua, semakin kagum saya dengan temuan-temuan ilmiah itu. Kagum sekali saya. Coba penjenengan bayangkan, kalian bayangkan, 500 tahun yang lalu, kalau ada seorang manusia mengatakan seperti ini,
saya akan terbang ke angkasa dengan membawa beban ratusan ton, dan orang itu kemudian terbang ke angkasa. 500 tahun yang lalu orang itu akan disembah sebagai dewa. 500 tahun yang lalu kalau ada orang mengatakan bahwa saya di tempat saya ini tanpa bergerak apapun, saya tahu apa yang dilakukan oleh seseorang 1000 kilometer di sana, orang itu akan disembah sebagai dewa. Semua orang saat ini, terutama yang berkesempatan, bisa melakukan terbang, yaitu pakai pesawat terbang. Semua orang bisa melakukan apa yang bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang 1000 kilometer di luaran sana, sambil penjenengan tetap ada di kamar melalui siaran live di televisi. Itu semuanya karena apa? Itu semuanya karena ilmu. Itu semuanya karena temuan seorang ilmuwan. Bayangkan, andaikan bumi dengan seluruh potensinya itu tidak pernah digali oleh para ilmuwan, apa yang terjadi dengan bumi yang luar biasa ini. Karunia Allah itu akan menjadi kosong melompong kalau tidak digali oleh para ilmuwan. Itulah makanya saya memahami rasanya mengapa Allah itu menjadikan para al-alim itu kepercayaannya di muka bumi, karena melalui tangannya itu bumi itu bisa dimanfaatkan. Kalau nggak ada ilmuwan, bumi itu nggak akan ada nilai apapun. Makanya hanya di tangan ilmuwan. Oleh karena itu maka bekerjalah, produktiflah. Ikuti tadi itu Mars Yayasan Al-Musadadiyah itu. Ilmu yang beramaliyah, amal yang ilmiah itu penting. Karena katanya Kiai Zawawi Imron, ini sastrawan dari Sumeneb, dubur ayam, tahu dubur kan? Dubur ayam yang mengeluarkan telur itu jauh lebih mulia dari mulut akademisi yang sekedar menjanjikan telur. Ya, Pak. Mulut akademisi yang menjanjikan telur itu lebih hina daripada dubur ayam yang mengeluarkan telur. Itu penting. Oke. Itu pesan saya yang pertama. Pesan saya yang kedua, ini terakhir ini. Saya kemudian habis itu saya salam, saya akan balik ke situ, saya bawa rokokan. Pesan saya yang kedua, ini tentang masalah kesuksesan. Kalau kalian ingin tahu tentang kunci kesuksesan, kalian pernah dengar namanya Jack Ma gak? Pernah ya? Oke. Jack Ma ini sekarang menjadi salah satu manusia yang menjadi standar kesuksesan manusia di dunia ini. Jack Ma itu hanya lulusan SMA, enggak sampai kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah. Ketika KFC pertama kali membuka cabangnya di Cina, ada 15 orang yang melamar menjadi karyawan KFC. Karyawan biasa. 14 orang diterima, 1 ditolak. Satu-satunya yang ditolak itu Jack Ma. Dan sekarang Jack Ma itu menjadi orang yang sangat sukses. Kunci kesuksesan Jack Ma itu salah satunya ada dalam quote ini. Kalian bisa menulisnya, mencatatnya, karena saya hafal quote ini. Today is difficult. Tomorrow much more difficult. But the day after tomorrow is beautiful. Unfortunately, most people die tomorrow evening. Kalau kalian nggak tersenyum berarti nggak ngerti artinya. Saya artikan, santai saja. Arab saya artikan, bahasa Inggris saya artikan. Andai hari ini adalah hari yang sulit,
Nggak ada hari yang nggak sulit itu, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada hari yang nggak sulit. Panjenengan memilih hidup seperti apa yang ada hari yang nggak sulit itu? Tanya sama para petani, ada nggak kerja di sawah yang nggak sulit? Jadi ketua sulit, oh jadi ketua sulit, pilihlah salah satu profesi. Mau jadi pengayuh becak, sulit. Semuanya sulit. Jadi mahasiswa, kalau ada mahasiswa yang mengatakan ada hari yang nggak sulit, itu berarti nggak belajar kamu. Karena nggak ada belajar itu yang nggak sulit. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang anak yang jadi mahasiswa kemudian ngomong ada hari yang belajar itu nggak sulit, pasti dia nggak belajar. Nggak ada ceritanya belajar nggak sulit. Setiap belajar itu sulit. Tomorrow much more difficult. Besok itu hari semakin sulit, orang itu semakin menapaki ke atas, itu jalan hidup itu semakin sulit. Di mana-mana rumus hidup itu semakin sulit. Semester 1 mungkin agak ringan, semester 2 semakin berat, mendekati akhir. Itulah mengapa banyak mahasiswa yang lulusnya di semester paling akhir, semester 14. Semakin sulit. Tapi the day after tomorrow is beautiful. Optimislah bahwa hari lusa itu sebetulnya adalah hari yang indah. Unfortunately, sayangnya most people die tomorrow evening. Sayangnya banyak manusia yang udah mati besok malam. Padahal lusanya itu mestinya hari yang sudah indah. Rumus kesuksesan itu sama di mana-mana. Kalian cukup bangkit sekali saja setiap kali jatuh. Cukup bangkit sekali setiap jatuh, cukup itu. So please remember that the day after tomorrow is beautiful day. So please don't die tomorrow evening. Please don't die tomorrow evening, because the day after tomorrow is beautiful day. Kalau kalian terkesima dengan Jack Ma ini, tak jamin kalian terkesima, karena saya udah menjelaskan dengan sangat indah. Kalau kalian terkesima dengan quote Jack Ma ini, saya katakan kalian pasti menghafalkan satu surah dalam Al-Quran yang jauh lebih indah daripada quote-nya Jack Ma. Cuman kalian gak menyadari. Dan ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah khusus sebagai kunci kesuksesan. Tahu nggak surah ini? Ini adalah surah Al-Insyirah. Cek asbabun nuzulnya. Ini surat kesuksesan kan? Al-Insyirah. Alam nasroh laka sodrok. Jadi surah ini itu surah yang komposisinya, strukturnya itu Allah menunjukkan kesuksesan Nabi. Ditunjukkan kesuksesannya dulu. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Nah, orang sukses itu, kalau Aa Syakur sekarang belum ini nih dadanya ini. Tapi kalau orang sudah sukses berhasil, gitu lah. Makanya dimulainya alam nasroh laka sodrok. Wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok. Bukankah aku telah mengangkat beban yang selama ini memberati punggungmu? Kan udah diangkat kan? Sukses. Wa rafa'na laka dzikrok, dan aku telah mengangkat panggilanmu. Orang sukses itu pasti dipanggil yang mulia. Wah, kayak gitu. Wa rafa'na tadi itu. Kuncinya apa? Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya menyertai kesulitan itu adalah kemudahan. Dan Allah tahu bahwa kita itu manusia yang mudah sekali patah. Sampai diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali coba. Diyakinkan kita
bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang sampai kemudian ini normatifnya diturunkan, di breakdown teknis oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Fa idza faraghta fansob, itu breakdown teknis. Kalau kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu, satu pekerjaan, maka kemudian lakukan pekerjaanmu yang lain. Teknis sekali surat ini sebetulnya breakdownnya, dan agar kita tidak kehilangan kendali. Fa idza faraghta fansob wa ila rabbika farghab, tetaplah kamu berharap kepada Allah. Coba cek sekali lagi surat ini, asbabun nuzulnya itu adalah asbab surat kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap cintalah dengan ilmu, jangan mati besok malam, karena harimu hari lusa itu adalah hari yang sudah indah. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akan bersaing dengan A.A. Syakur tentang pantun. Bunga mawar, bunga melati, tajam durinya membuat luka. Selamat bagi para wisudawan dan wisudawati. Setelah ini jangan langsung menikah. Jika kamu suka minum jamu, jangan lupa mengaduknya pakai kayu. Mungkin kamu baru kali ini bertemu, tapi percayalah, I love you. Wah, saya pulangnya dilempar piring sama istri ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.